Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di Gaza, batas yang seharusnya menjadi penanda keamanan justru dilaporkan terus bergeser semakin jauh ke dalam wilayah penduduk. Balok beton dipindahkan, tanggul diperpanjang, dan ruang hidup warga perlahan menyempit menuju pesisir. Apakah ini hanya penyesuaian militer sementara, atau bagian dari rencana besar untuk membentuk ulang peta Gaza? Yang lebih mengejutkan, perubahan itu sering terjadi tanpa pengumuman besar, tetapi dampaknya langsung dirasakan oleh ribuan keluarga. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 10 Oktober 2025, sebuah kesepakatan gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat mulai membentuk ulang peta Gaza. Dalam kesepakatan itu, pasukan Israel ditarik menuju sebuah batas yang kemudian dikenal sebagai Garis Kuning. Di atas peta, garis tersebut menempatkan sekitar 53% wilayah Gaza di bawah kendali militer Israel. Sisanya berada di sisi tempat sebagian besar warga Palestina bertahan. Penting dipahami, sisi barat garis kuning tidak pernah ditetapkan sebagai zona aman resmi. Wilayah itu hanya menjadi ruang yang berada di luar kendali langsung pasukan Israel. Karena itu, penyebutan zona aman dapat menyesatkan. Serangan masih dapat terjadi, perintah pengungsian masih bisa diterbitkan, dan akses bantuan tetap bergantung pada kondisi keamanan. Garis tersebut bukan jaminan perlindungan, melainkan penentu sejauh mana ruang sipil masih dapat digunakan. Inilah alasan perubahan beberapa meter saja dapat membawa akibat besar bagi ribuan orang di sekitarnya. Sekilas, garis kuning terlihat seperti tanda penarikan. Namun sejak awal, ada satu kejanggalan penting. Batas itu tidak dibangun sebagai pagar permanen. Di sejumlah lokasi, posisinya hanya ditandai balok beton yang dicat kuning. Penanda semacam ini mudah dilihat, tetapi juga mudah dipindahkan. Pada Desember 2025, analisis terhadap perubahan lapangan memperkirakan wilayah yang berada di bawah kendali Israel telah bertambah menjadi sekitar 58%. Kenaikan 5% mungkin terdengar kecil, namun di Gaza, setiap pergeseran berarti rumah, kebun, jalan, dan tempat pengungsian dapat masuk ke wilayah militer tanpa penduduknya pernah berpindah. Perubahan berikutnya terasa langsung pada Januari 2026. Warga di kawasan Tufah, Gaza Timur, melaporkan bahwa penanda kuning bergeser sekitar 100 meter mendekati bundaran Sanafur dan Jalan Salah Al-Din. Bagi orang yang melihat peta dari kejauhan, 100 meter mungkin tidak berarti banyak. Bagi keluarga yang tinggal di sana, jarak itu dapat menentukan apakah mereka masih bisa pulang, mengambil air, atau mendekati sisa rumah mereka. Yang membuat situasi semakin membingungkan adalah waktu perpindahannya. Sejumlah warga mengatakan balok penanda terkadang berubah posisi pada malam hari. Ketika mereka tidur, sebuah lokasi masih berada di luar garis. Saat pagi datang, batas militer sudah lebih dekat. Wilayah yang kemarin dianggap relatif aman mendadak berada di tepi kawasan berbahaya. Militer Israel menyatakan penempatan pasukan disesuaikan dengan kebutuhan operasi dan penanda dibuat agar warga tidak mendekati tentara. Namun pergeseran itu menimbulkan pertanyaan lain. Jika garis tersebut hanya berfungsi mencegah pertemuan antara warga dan pasukan, mengapa wilayah di belakangnya terus bertambah? Pada akhir April 2026, peta baru menunjukkan kendali efektif Israel telah mencapai sekitar 64% Gaza. Lalu pada 28 Mei 2026, Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa militer diarahkan untuk memperluas kendali hingga 70%. Target itu disampaikan sebagai cara meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Disinilah garis kuning berubah dari penanda keamanan menjadi teka-teki politik. Batas sementara yang seharusnya mengiringi penarikan justru bergerak ke arah sebaliknya. Sedikit demi sedikit, tanpa pengumuman besar, ruang yang tersisa bagi warga Gaza semakin mengecil. Menurut Anda, apakah pergeseran ini hanya penyesuaian militer atau langkah perlahan untuk membentuk batas baru di Gaza?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena di balik balok-balok kuning tersebut, Israel mulai membangun sesuatu yang jauh lebih sulit dipindahkan. Pada Februari 2026, perubahan di sekitar garis kuning mulai memasuki tahap baru. Jika sebelumnya batas itu terlihat melalui balok beton yang dapat dipindahkan, kini citra satelit menunjukkan pembangunan tanggul tanah panjang yang mengikuti sebagian besar jalurnya. Struktur tersebut melintasi kawasan yang sebelumnya dipenuhi rumah, kebun, jalan lingkungan, dan lahan pertanian. Dari udara, bentuknya tampak seperti garis kasar yang membelah wilayah rusak menjadi dua ruang berbeda. Pembangunan itu menimbulkan pertanyaan, karena tanggul tanah bukan sekedar penanda. Tanggul dapat menghalangi pandangan, memperlambat pergerakan kendaraan, membatasi akses warga, dan menciptakan jalur perlindungan bagi pasukan. Artinya, batas yang awalnya digambarkan sebagai posisi sementara mulai memiliki fungsi fisik yang lebih kuat. Antara 21 Juni dan 7 Juli 2026, lebih dari 1 kilometer tanggul baru dibangun di sekitar Bani Suhela, dekat Khan Yunis. Di belakangnya, citra satelit menunjukkan sebuah pangkalan militer Israel di atas kawasan kota yang telah mengalami kerusakan luas. Jalan khusus terlihat menghubungkan pangkalan tersebut dengan wilayah lain yang berada di bawah kendali pasukan. Kecepatan pembangunan yang lebih mencolok terlihat di selatan Gaza. Pada 1 Juli 2026, tanggul yang memisahkan reruntuhan Rafah dari kawasan pengungsian Muasi memiliki panjang sekitar 500 meter. Pada 15 Juli 2026, jalurnya telah memanjang menjadi sekitar 2,4 km. Dalam waktu 2 pekan, hampir 2 km penghalang baru terbentuk di dekat wilayah yang menampung banyak keluarga pengungsi. Pada pertengahan Juli 2026, keseluruhan jaringan tanggul diperkirakan telah melampaui 23 km. Panjang itu setara dengan lebih dari sepanjang jalur Gaza. Sebagian jalurnya terhubung dengan jalan militer, pos penjagaan, pangkalan, dan titik pengawasan. Militer Israel mengakui adanya zona keamanan yang dilengkapi sarana intelijen serta teknologi pemantauan di sekitar garis kuning. Namun pada awal 2026, muncul lapisan batas lain yang tidak mudah dikenali warga. Badan Bantuan menerima peta mengenai wilayah yang disebut garis oranye. Letaknya berada lebih dalam di sisi penduduk Gaza dan berfungsi sebagai ruang penyangga sebelum mencapai garis kuning. Tidak seperti balok berwarna kuning, batas ini tidak selalu memiliki tanda fisik yang jelas. Akibatnya, pekerja kemanusiaan tidak cukup hanya melihat jalan di depan mereka. Setiap pergerakan menuju area tersebut harus dikoordinasikan dengan militer Israel. Kendaraan bantuan yang terlihat masih jauh dari garis kuning tetap dapat dianggap memasuki kawasan terbatas. Bagi warga yang tidak memegang peta operasi, risiko itu menjadi lebih sulit dipahami. Disinilah batas fisik dan batas tidak terlihat mulai bekerja bersamaan. Tanggul mengubah bentuk tanah, sedangkan garis oranye mengatur ruang sebelum tanggul tercapai. Satu batas dapat dilihat, sementara batas lainnya hanya diketahui melalui koordinat dan instruksi militer. Yang membuat pola ini berbeda adalah arah pembangunannya. Penghalang tidak hanya berdiri dekat perbatasan Israel, tetapi masuk mengikuti jalur yang membelah wilayah Gaza. Karena itu, setiap kilometer baru bukan sekedar tambahan pertahanan, ia juga mempersempit ruang yang dapat digunakan warga, mengubah jalur bantuan, dan memisahkan kawasan pengungsian dari daerah yang sebelumnya masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki oleh banyak keluarga. Jika semua struktur ini hanya dimaksudkan untuk sementara, mengapa pembangunannya dilakukan dengan jalan khusus, pangkalan, tanggul panjang, dan sistem pengawasan? Dan yang paling penting, apa yang terjadi ketika batas tersebut mulai bergerak mendekati tenda-tenda pengungsi di pesisir? Jawabannya membawa kita pada bagian paling manusiawi, ketika jutaan warga tidak lagi hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan arah untuk pergi. Pada 18 Juli 2026, dampak pergeseran garis kuning mulai terasa semakin dekat dengan kawasan tempat warga berlindung. Penduduk di Deir al-Balah, Khan Yunis, Zaitun, Tufah, Shijaya, dan Rafah Utara melaporkan bahwa penanda beton kuning kembali dimajukan. Bagi keluarga yang telah berulang kali mengungsi, perubahan itu bukan sekedar garis baru di peta. Setiap perpindahan berarti membongkar tenda,
mengangkat persediaan air, membawa pakaian yang tersisa, lalu mencari ruang lain yang belum dipenuhi pengungsi. Pada 20 Juli 2026, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sebuah perintah pengungsian di Zaitun. Perintah tersebut memaksa 30 keluarga meninggalkan tenda mereka. Menurut keterangan warga, tempat tinggal sementara itu kemudian dihancurkan. Artinya, mereka tidak hanya kehilangan lokasi berlindung, tetapi juga kehilangan kemungkinan untuk kembali ketika operasi militer berakhir. Pola yang muncul semakin sulit disebut sebagai perpindahan sementara. Warga bergerak dari rumah menuju sekolah, dari sekolah menuju tenda, lalu dari tenda menuju jalur pesisir. Sebagian keluarga telah berpindah 7 hingga 8 kali sejak perang dimulai. Setiap lokasi baru menawarkan rasa aman yang semakin singkat, karena garis militer dapat kembali mendekat tanpa jadwal yang dapat mereka pahami. Pada 27 Juli 2026, penanda beton kuning terlihat di kawasan Tufah. Sehari kemudian, pada 28 Juli 2026, seorang warga Zaitun bernama Asem Daulah mengatakan batas tersebut telah bergeser hingga mendekati Jalan Salah Aldin. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Gaza dari utara ke selatan. Jika akses di sekitarnya semakin terbatas, pergerakan warga, ambulans, dan kendaraan bantuan dapat menjadi jauh lebih rumit. Situasi itu menciptakan tekanan dari dua arah. Di sebelah timur, kawasan militer terus melebar. Di sebelah barat, Laut Mediterania menjadi batas alam yang tidak dapat dilalui. Di antara keduanya, hampir 2 juta warga Gaza terkonsentrasi di ruang sempit dekat pesisir. Banyak yang tinggal di tenda, bangunan rusak atau tempat penampungan yang sudah penuh. Pada akhir Juli 2026, kepadatan di kawasan pesisir juga membuat pengungsian berikutnya semakin berbahaya. Jalan sempit dipenuhi kendaraan, gerobak, dan warga yang berjalan kaki sambil membawa barang seadanya. Tempat yang dituju belum tentu memiliki air bersih, sanitasi, atau ruang bagi keluarga baru. Dalam kondisi seperti ini, perintah pindah tidak otomatis menghadirkan keselamatan. Ia hanya memindahkan resiko dari satu titik ke titik lain, sementara waktu untuk bersiap seringkali sangat terbatas dan informasi mengenai batas terbaru tidak selalu diterima semua orang yang masih berada di wilayah tersebut. Apabila target penguasaan 70% Gaza benar-benar tercapai, hanya sekitar 30% wilayah yang berada di luar kendali langsung Israel. Tetapi angka itu tidak berarti seluruh sisanya layak dihuni. Sebagian telah rusak berat, kekurangan air, dipenuhi puing, atau berada terlalu dekat dengan jalur operasi. Jadi, ruang yang tersedia secara nyata dapat jauh lebih kecil daripada angka di atas peta. Inilah fakta paling mengkhawatirkan dari garis kuning. Batas tersebut tidak hanya mengubah wilayah kekuasaan, tetapi juga menentukan di mana warga boleh bergerak, mendirikan tenda, mencari air, dan menerima bantuan. Ketika garis itu berpindah, kehidupan di sekitarnya ikut dipaksa bergeser. Menurut Anda, apakah perpindahan berulang ini masih dapat disebut sebagai langkah keamanan sementara atau sudah menjadi cara perlahan untuk membentuk ulang Gaza? Namun sebelum kesimpulan ditarik, masih ada satu pertanyaan terakhir yang lebih gelap. Jika laut telah menjadi batas terakhir, kemana warga akan diarahkan ketika ruang di daratan kembali menyempit? Garis kuning memperlihatkan bahwa perubahan wilayah tidak selalu terjadi melalui pengumuman besar. Terkadang perubahan dimulai dari balok beton yang bergeser, tanggul yang memanjang, dan jalan militer yang perlahan membelah ruang hidup warga. Bagi Israel, batas tersebut dipandang sebagai bagian dari kebutuhan keamanan. Namun bagi warga Gaza, setiap pergeseran berarti semakin sedikit tempat untuk berlindung, semakin sempit jalur bantuan, dan semakin sulit menentukan wilayah yang benar-benar aman. Ketika garis sementara mulai diperkuat dengan pangkalan, tanggul, dan sistem pengawasan, pertanyaannya bukan lagi hanya kapan pasukan akan mundur. Pertanyaan terbesarnya adalah, seperti apa peta Gaza yang tersisa ketika semua pergeseran ini berhenti? Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.